Lu mau nggak nikahin perempuan, tapi syarat perempuan itu untuk dinikahin adalah lu punya 3 miliar. Gimana? Mau nggak? Coba komen di bawah gitu. Ya pastilah lu langsung nggak mau jawab gitu. Ini siapa bang? Emang dia siapa? Kenal juga kagak dan lain-lain. Yap, betul. Kalau lu digituin juga lu langsung bakal kayak, ya udah move on aja kan. Kayak, oh ya udah gitu kan. Tapi tidak dengan TikTok. Jadi suatu hari gue lagi, ya doom scrolling lah. Gue kan kemarin sakit cikungunya. Diagnosanya cikungunya gue nggak tahu apakah itu masih gejala doang, apa udah beneran kejadian. Tapi udah mendingan. Jadi gue kebanyakan istirahat dan doom scrolling. Dan pada saat gue doom scrolling, gue nemu konten nih yang dimana ada seorang cewek yang ditanya gitu, kamu syarat jadi suami kamu gimana? Biasalah konten-konten anak muda nggak jauh dari perjodohan. Ya dijawablah sama tuh cewek kayak mesti kalau nggak salah tuh ya rajin ibadah, nggak ngerokok, terus apa-apa bla 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 bla, gue lupa apa aja. Tapi yang terakhir yang paling pecahnya gitu, dan udah punya duit sebutlah berapa 5 miliar gitu. Nah orang biasa kayak gue kayak ya udah kan kayak ya udah gitu kayak oh oke gitu kayak biasa saja, tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah, tidak merasa gimana-gimana. Tapi namanya gue gitu ya, profesional doom scroller ya, jadi gue kepo gitu, nih pasti ada yang aneh di kolom komentar. Dan bener, kolom komentar itu ada ribuan gitu, dan gue klik lah dengan kekuatan dan mental dan kemampuan gue pada saat itu. Pelan-pelan gue klik cetet, wah, gue bikinin sound effect manual tuh, wah, itu isinya adalah cowok-cowok marah-marah dan ngamuk-ngamuk. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Kenapa cowoknya marah-marah dan ngamuk-ngamuk, dan kenapa gue bisa biasa aja? Selamat datang di series yang gue masih belum tahu namanya apa. Lebih tepatnya gue masih belum pede sama saran-saran nama dari kalian. Mungkin kalian bisa bantu lagi di kolom komentar di bawah kira-kira nama acaranya apa. Ini dimana kita obrolin aja lah apa yang gue temuin gitu. Dan belum tentu seputar internet, belum tentu Radio Singham. Jadi ini konten yang beneran sekeliberan lewat gitu loh di TikTok gue. Dan gue bener-bener apa ya, kayak nggak kaget sih. Maksudnya gue nggak kaget, cuman gue lebih ke tetap disappointed gitu sama komentarnya. Banyak banget cowok-cowok yang merasa tersinggung menurut gue ketika ada cewek yang bilang kalau mau nikahin gue, lu mesti punya duit let's say 2 miliar gitu. Kalau kalian nggak kenal ceweknya kayak gue, lu bakal kayak oh ya udah gitu kan. Tapi sepertinya dia mengenal ceweknya, ada yang mungkin ngikutin ceweknya, terus ada juga yang mungkin nggak kenal juga tapi tersinggung. Yes, gue liat banyak orang yang tersinggung, yang marah, bahkan jatuhnya menurut gue mulutnya itu udah kayak agak bahaya sih menurut gue. Kayaknya udah harassment deh. Gue juga dulu waktu nggak ada yang negor gue, nggak ada yang bilangin gue kayak gitu, kayak gue bakal masih se-incel itu deh. Terima kasih orang-orang baik yang negor gue untuk nggak kayak gitu di masa lalu gue, dan orang-orang ini juga mesti sepertinya ditegur gitu. Konteksnya apa ya? Udah jelas lah, ini ada video TikTok cewek bilang kalau mau jadi suami dia mesti punya duit let's say 3 miliar. Dan isi komentarnya itu bener-bener, aduh gue gak mau screenshot karena menurut gue bener-bener parah sih ya. Dan gue berusaha untuk nyari yang gak parah, dan akhirnya gue nemu nih ya yang lumayan gak parah gitu, masih sopan dan masih apa ya, bermartabat dan bersivilize gitu. Jika cowok harus mempunyai semua itu untuk menikahi perempuan, lantas perempuan harus mempunyai apa untuk cowok-cowoknya? Pertanyaan gue, kenapa ada kutip di situ di samping koma? Ini bahasa Indonesia apa nih? Jangan-jangan gue yang bego belum belajar nih kutip di samping koma. Apa perempuan-perempuan atau lantas-lantas yang dibaca 2 kali? Komen di bawah buat orang yang udah jago bahasa Indonesia dan hafal KBBI. Komentar-komentar yang lain separah apa no? Ya sepertinya ya sebenarnya nanyain juga gitu. Hah? 3 miliar? Emang lu punya apa? Nah, punya apanya ini dikaitkan dengan genitalsnya. Emas lu, pink kemerah-merahan lu, dan lain-lain yang menurut gue sih itu udah bener-bener kayak what? Why? Jadi menurut gue akan biasa aja gitu. Kalau itu jadi gue akan biasa aja. Karena pertama gue udah punya ibu negara, dan kalaupun gue gak punya ibu negara, gue gak tertarik sama dia. Dan kalaupun dia tetap punya syarat itu, gue kayak biasa aja gitu. Dalam rule of thumb-nya menurut gue, menikah bahkan pacaran pun itu ya masalah cocok-cocokan kan. Ada cewek syaratnya, gue kalau punya cowok mesti cowok yang kaya raya. Ya lu bisa menuhin syarat itu gak? Enggak. Ya udah, move on. Iya gak sih? Walaupun tuh cewek gak kaya, walaupun tuh cewek gak bisa masak, walaupun tuh cewek gak bisa apa-apa, modal cantik doang. Kalau misalnya ada yang mau, ya udah. Ya udah kan. Dan gue setuju ya sama lu yang mempertanyakan dengan sopan dan bermartabat bahwa emang lu bisa apa gitu loh, dapat pacar yang atau suami yang udah punya 5 miliar lu bisa apa? Ya makanya ditanyain, makanya dicocokin, makanya dicoba dipahami gitu. Karena banyak orang yang suka menganggap kalau cewek ini cuma modal tubuh doang gitu, tapi nggak tahu jangan-jangan nih cewek udah punya tabungan 5 miliar juga. Dan cewek ini merasa bahwa dia mesti dapat cowok yang nggak lebih goblok, nggak lebih kurang duit. Aduh, gue pengen ngomong satu kata tapi takut menyinggung banyak orang, tapi kayaknya udah mulai bodo amat gue lama-lama. Di bawah level dia, ya bayar dong. Tapi gue yakin ya banyak yang nggak bakal bilang langsung enak aja gitu kan, masa nggak fair gitu kan dan segala macam. But again, ini kan masalah kesepakatan gitu, bisa jadi yang setuju, bisa jadi yang nggak setuju. Cuman ya dari perspektif ini gue ngelihat tuh lebih ke bukan masalah kesepakatan lagi, tapi lebih ke ego laki-laki yang terlukai, ya nggak sih? Kayak kejantanannya terusik gitu, kayak tiba-tiba insekuritasnya hadir gitu. Bahwa nyatanya banyak banget dari mereka itu kayak nggak sanggup melihat ada cewek yang punya syarat seperti itu dan dia tidak bisa memenuhi syarat itu. Dan ketika dia tidak bisa memenuhi syarat itu, ego laki-laki
hatinya tersinggung sangat, terbakar sangat, tercoreng sangat, teramarah dan bara-bara marah-marah. Akhirnya komentar-komentarnya jadi harassment, jadi kayak, bisa apa lu? Emang enak diranjang? Sejago apa lu? Dan lain-lain. Dan yang gua sangat kecewakan adalah respon cowoknya juga seperti apa ya? Hanya menilai perempuan dari ketubuhannya gitu. Berapa parah sih sosial media dan internet? Parah banget. Apalagi kalau kalian langsung nyemplung aja tanpa tahu itu apa. Jadi sosial media itu apa dan apa bahayanya buat kita? Gue udah bahas di buku gue, Bagaimana Sosial Media Menghancurkanmu. Buku ini bisa dibeli di online, kalian cari aja. Ketik aja di e-commerce Seno Bening. Karena gue nggak self-publish, tapi ini pakai penerbit, jadi disebarin ke berbagai macam toko buku. Di Gramet juga ada, kalian cek aja. Dan itu semua berawal dari skripsi gue tentang bagaimana internet itu mempengaruhi society. Anjay, society. Silakan dibeli, silakan dibaca. Thank you yang udah support gue. Now back to the video. Sekali lagi, apakah jangan-jangan lu nggak tahu dia udah punya kekayaan yang lumayan gitu? Apa jangan-jangan lu nggak tahu dia selama ini let's say jadi streamer, jadi influencer, jadi content creator, atau jadi model, atau jadi Instagram seleb, udah punya tabungan yang banyak gitu. Tapi lagi-lagi perempuan hanya direduksi menjadi genitalsnya. Kan jadi kayak nyebelin ya, kayak kenapa ya orang-orang ini ya? Sekali lagi, kalau lu nggak setuju ya udah move on gitu. Kan perempuan di dunia ini bukan dia doang. Kenapa lu mesti marah? Kenapa lu harus langsung mereduksi dia jadi alat kelaminnya doang? Kenapa lu harus apa ya? Kayak tersinggung banget gitu kelihatannya, kayak apa banget gitu. Ya lu sebagai cowok juga set standar lah. Maksudnya lu juga bisa loh kayak, gue gak mau nikahin cewek yang begini, yang begitu, yang gak kerja kayak gue, yang gak penghasilan kayak gue, yang pendidikannya gak sama kayak gue. Lu set standar juga lah. Jangan ketika cewek set standar lu panik gitu. Kelihatan banget insecure-nya, kelihatan banget gak punya apa-apanya, kelihatan banget gak ada kemampuannya. Jadi lain kali kalau digituin, santai aja, gak usah dibawa personal. Apalagi ini cuma konten lewat di timeline lu. Kenal juga kagak. Ada yang argumennya kayak gini, gue lupa screenshot lah, kayak ada yang debatin lah. Intinya ada yang, gue suka ada beberapa komen yang melawan komentar-komentar seperti itu, yang cukup harassment dan cukup mereduksi perempuan hanya dari genitalsnya, dan dilawan. Terus ada yang berusaha untuk sok bijak lah. Gue bilangnya sok bijak karena emang sokan bijak, padahal enggak gitu. Dibilang kayak, kalau didiemin bang, ntar semua cewek kayak gini. Lah emang kenapa? Kan ruginya di dia kalau misalnya ada cewek yang sok-sokan nggak kerja, nggak punya karir, nggak punya prestasi, ngeset standar cowoknya mesti punya 12 miliar, ya udah. Suka-suka dia, gak dapet jodoh. Terus kalau semua cewek-cewek niruin gimana bang? Ya udah juga terserah juga gitu loh. Apakah semua cewek se-ego itu gitu loh, seaneh itu perhitungannya? Ya nggak juga lah. Buat gue terlalu lebay dan terlalu so bijak gitu. Nanti semua jadi meniru, nanti semua jadi ikut-ikutan. Semua siapa sih? So bijak lu, males gue mau komentar-komentar alasan so bijak. Bilang aja lu tersinggung, selesai. Bilang aja lu nggak terima. Bilang aja lu dari perspektif lu itu berlebihan dan lu khawatir perempuan-perempuan mindsetnya kayak gitu semua, sehingga lu bisa nggak dapet perempuan nextnya. Ya gitu sih penilaian gue ya. Dan gue pengen sharing aja gitu bahwa kayak gini-ginian tuh lu sebagai cowok nggak usah panik, nggak usah marah, nggak usah tersinggung amat gitu loh. Ya sesimpel ya udah. Dan kalau bisa sih nggak usah mereduksi perempuan jadi genitalnya doang. Dan ya pacaran mah kesepakatan. Nggak cuman cewek kok yang boleh punya standar, cowok juga harus punya standar. Lu kerja capek-capek, lu S1, S2, terus cowok nggak boleh punya standar gitu. Nggak mau nikahin yang lulusan SMA, boleh bilang nggak, gue mau minimal S1 juga boleh. Ada juga yang nggak mau pakai standar bang, yang penting cinta doang juga boleh. Yang nggak boleh apa? Terlalu gampang tersenggol egonya dan insekuritasnya hanya karena statement orang random di timeline. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian mungkin punya pengalaman yang sama, atau kalian punya kritik terhadap hal ini? Silahkan di kolom komentar di bawah. Dan komentar untuk hari ini datang di video yang dimana gue main Ark Knight Anvil untuk pertama kalinya, dan komentarnya datang dari Gelombang 5. Setelah gue main ini, gue siap bikin pabrik di Cikarang dong. Apa kabar pabrikmu? Sumpah lucu banget anjir. Petugas wifi nyambung kabel, ada banyak komedinya deh menurut gue. Meme-nya bagus-bagus banget anjir. Mau komentar dibacakan? Simple, komen aja di kolom komentar di bawah. Sekian acara yang belum ada nama show-nya. Gue udah pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.